Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, jumpa kembali bersama Ibu belajar matematika. Untuk sebagian orang, matematika adalah pelajaran yang sangat mudah. Tapi untuk orang-orang tertentu, matematika menjadi sulit. Ya, di situ perlunya tekad yang kuat untuk mau mengerjakan. Ketika kamu mencoba, ternyata kamu gagal, kamu terus berlatih. Ya, terus berlatih, terus mencoba, jangan mudah menyerah. Luas dan keliling bangun datar. Yang pertama kita pelajari adalah persegi panjang. Sebagaimana kita ketahui, kalau persegi panjang adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi, di mana sisi bawah dengan sisi atas adalah sama. Kita sebut sebagai panjang. Sedangkan sisi yang kanan dan kiri kita sebut lebar. Ya. Jadi panjangnya ini bawah dengan atas. Lebarnya di kanan dengan kiri. Misalnya panjangnya 14 cm. Lebarnya 8 cm. Ya. Karena bawah dengan atas sama, biasanya dikasih tanda. Tandanya seperti ini, artinya bawah dengan atas sama. Sedangkan kanan dengan kiri kita kasih tanda seperti ini. Ya, kalau menentukan luasnya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, rumus ini harus dihafal. Berapa panjangnya? 14 cm. Kali lebarnya berapa? 8 cm. 14 kali 8 112 cm dengan cm jadi cm persegi. Ya, kalau keliling nih, keliling akan sangat mudah kalau kita mengerjakannya. Anggap aja persegi panjang ini sebuah lapangan. Nih, kamu lari ke sini berarti berapa? 14 ditambah 8. Kesini lagi berapa? 14. Kesini 8. Ya, kalau keliling seperti itu akan sangat mudah. 14 tambah 8 tambah 14 tambah 8 adalah 44 cm. Mudah kan? Di sini luasnya yang harus dihafal. Kalau keliling anggap aja ini sebuah lapangan. Yang kedua, kita akan mencari luas dan keliling persegi. Persegi adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Cuman keempat sisinya sama panjang. Sehingga biasanya kita kasih tanda seperti ini. Ya, boleh seperti ini, boleh juga 2. Artinya kalau ada tanda seperti ini berarti panjang sisinya sama. Misalnya sisinya 10, panjangnya 10. Cuman karena ukuran panjang dan lebarnya sama, kita biasanya menyebutnya sisi. Ya, sisinya 10 berarti 10, 10, 10, 10. Mencari luasnya gimana? Rumusnya adalah sisi kali sisi. Ini 10 cm. Ini dihafal rumusnya. Berapa sisinya? 10 cm kali 10 cm. 10 kali 10 100 cm. Centimeter dengan centimeter, centimeter persegi. Bagaimana kelilingnya? Keliling anggap aja ini sebuah lapangan. Kamu lari ke sini 10, sini 10, 10 sampai kembali lagi ke tempat semula 10. Ya, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 40 cm.
akan menyelesaikan luas dan keliling segitiga. Ya, kita perhatikan segitiga yang ini. Kalau dalam segitiga, sisi yang bawah ini kita biasa sebut alas. Ya, alas misalnya 40 cm. Sedangkan yang tegak lurus dengan alas disebutnya tinggi. Ya, tingginya misalnya 10 cm. Jadi selalu kalau dalam segitiga kita perhatikan alas dengan tinggi. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas, ya. Nah, bagaimana mencari luas segitiga? Luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Ya, hafal rumusnya. Berapa alasnya? Alasnya 40 cm kali tingginya 10 cm. Jangan lupa bagi 2. Ya, hitungnya gimana? Bisa dicoret, ya. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Ini tinggal 20 kali 10. 2 kali 1, 2. Nolnya ada 2. Jadi 200 cm persegi. Kelilingnya gimana? Jangan lupa kalau keliling, anggap aja ini sebuah lapangan. Kamu lari berapa ke sini? Nih, berapa di sini? Tidak ada berapa ukurannya. Tapi di sini ada tanda. Tanda ini menunjukkan bahwa panjangnya sama. Berarti ini berapa? 12. Berarti 12 tambah berapa? 12 tambah 40. Ya, 12 tambah 12, 24 tambah 40, 64 cm. Ya, jangan lupa kalau luas ada perseginya. Jajar genjang. Dalam sebuah jajar genjang ada sisi alas, ya, sisi alas dengan ada yang tinggi. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas, ya. Mencari luasnya, rumusnya adalah alas kali tinggi. Kali rumusnya, misalnya alasnya 40 cm, tingginya 12 cm. Ya, kita perhatikan jajar genjang. Jajar genjang adalah persegi panjang yang dimiringkan, sehingga alasnya nih sama dengan sisi atas. Kanan sama dengan kiri, cuman dimiringkan. Sisi miringnya di sini misalnya 15 cm. Mencari luas di mana? Rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Berapa alasnya? 40 cm. Kali tingginya yang mana? Yang 15 atau 12? Tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadi 12 cm. 40 kali 12, 480 cm persegi. Itu luasnya. Kalau kelilingnya gimana? Anggap aja ini sebuah lapangan. Ya, kesini berapa? 40 cm. Ditambah kesini 15. Ya. Ditambah berapa? 40. Tambah lagi berapa? 15. 12-nya gimana? Dalam menentukan keliling, 12-nya tidak diikutkan. Jadi kalau keliling kita hanya muterin tepinya saja. Jadi berapa hasilnya? 40 tambah 15, 55 ditambah dengan 55, 110 cm. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar seperti persegi,
ya, cuman dimiringkan. Jadi ukuran dalam belah ketupat semua sisinya adalah sama. Bagaimana menentukan luasnya? Nih, dalam belah ketupat ada garis tengah-tengah ini. Biasanya disebutnya diagonal 1. Misalnya diagonal satunya 30 cm. Ya. Kemudian garis yang ke sini ini biasanya disebutnya diagonal 2. Ya. Misalnya 40 cm. Sedangkan panjang sisinya sama, misalnya 25 cm. Luasnya bagaimana rumusnya? Rumus luas adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya berapa? 30 cm. Diagonal 2-nya 40 cm. Bagi 2. Ada yang bisa dicoret? Ada nih. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6, nolnya ada 2. Jadi 600 cm persegi. Kelilingnya gimana? Jangan lupa nih, luasnya rumusnya dihafalkan. Kalau keliling gimana? Sama seperti biasa. Anggap aja ini sebuah lapangan. Karena belah ketupat keempat sisinya sama, berarti kita tinggal menambahkan 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Hasilnya berapa? 100 cm. Bangun berikutnya adalah layang-layang. Kita perhatikan dulu bangun layang-layang ya. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Yang bawah kiri sama dengan kanan. Misal nih, garis tengah-tengah ini biasanya disebutnya diagonal, ya. Nih, yang ke bawah ini biasa disebut dengan diagonal 1. Yang ini disebutnya diagonal 2. Misal diagonal 1 40 cm, diagonal 2 20 cm. Ya, biasanya di sini boleh pakai garis putus-putus ya. Menunjukkan garis diagonal ya. Jadi diagonal 1 dari atas ini ke bawah, diagonal 2 nih dari ke kanan. Rumus luasnya gimana? Rumus luas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal 1 40 cm kali 20 cm bagi 2. Coret ya, 1. 4 kali 1 4, nolnya 2, 400 cm persegi ya. Kalau kelilingnya gimana? Keliling sama, anggap aja ini lapangan nih ya. Kamu lari. Misal ini ukurannya 12 cm. Yang ini misalnya 15 cm. Ya. Atau ini ukurannya 25 cm. Ya. Kamu lari ke sini berapa? 12. Ditambah ini ke sini 25. Tambah ke sini 25. Ini ke sini berapa? Sama dengan ini, berarti 12. Berapa hasilnya? 25 tambah 25 50. 12 tambah 12 24. Tambahin jadi 74 cm. Trapesium. Kita perhatikan bentuk bangun trapesium ya. Dari bangun trapesium ada dua sisi nih, alas dengan atas. Disebutnya sisi sejajar. Sisi sejajar, kemudian ada tinggi ya. Rumus luas trapesium adalah jumlah JSS, jumlah sisi sejajar
bagi 2 kali tinggi. Ya, JSS itu apa? Jumlah sisi sejajar. Misalnya sisi yang bawahnya adalah 60, sedangkan yang atas adalah 40 cm. Tingginya nih, tinggi 30 cm. Ya, mencari luasnya gimana? Jumlah sisi sejajar. Yang sejajarnya mana? 60 dengan 40. Berarti 60 tambah 40. JSS jumlah sisi sejajar. 60 tambah 40 bagi 2 kali tinggi nih 30. Caranya gimana? Tambahin dulu 60 tambah 40, 100 bagi 2 kali 30. Ya. Berapa 100 bagi 2? 50. 50. Coret ya. 55 kali 3, 15. Nolnya ada 2 cm persegi. Jangan lupa ya, luas pakai persegi, cm persegi. Kalau mencari kelilingnya gimana? Sama, anggap aja ini sebuah lapangan. Sini misalnya nih, sisi kanan dengan kiri adalah sama, misalnya 35 cm. Kamu dari sini, berarti di sini berapa? 35 cm. Di sini berapa? 40 tambah 35 tambah 60 tambah 35. Ya, ini gimana? 40 tambah 60, 100, 35 tambah 35, 70. Jadi 170 cm. Ya, dengan menghafal setiap rumus luasnya kamu hafalkan, insya Allah menentukan luas dan keliling sangat mudah. Mencari keliling apalagi? Anggap aja semua bidang bangun datar adalah sebuah lapangan. Kamu anggap aja karena ini lapangan, kamu berlari mengelilingi lapangan, ya. Tinggal dijumlahkan. Jangan lupa harus tekun berlatih supaya kamu bisa, ya. Dan matematik akan menjadi sangat mudah ketika kamu terus berlatih. Selamat mencoba.